Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan waktu luang. Sebenarnya enggak termasuk waktu luang, tapi kita menyisakan waktu-waktu yang tersisa ya, biar agenda ini juga berjalan lancar tanpa meninggalkan anak-anak saat pembelajaran. Nah, salawat wassalam ala kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita pada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan berikutnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengenal dinul Islam, bisa mengamalkan amalan-amalan Islam sesuai dengan tuntunan beliau, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kalau kita nanti diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Masrurah, yang dalam kesempatan kali ini berhadir. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Tambaharjo 3 yang selalu mensupport kegiatan dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Karawang, serta Bapak Ibu semua anak-anak dari perwakilan kelas 456 dalam agenda diseminasi budaya positif. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan berdiskusi bersama terkait apa itu budaya positif dan hal-hal apa saja yang nanti kita diskusikan terkait dengan penerapan hal-hal yang menyangkut baik itu nanti budaya positif, keyakinan sekolah, pelajaran kelas, ataupun nanti segitiga restitusi. Oke, biar tidak tegang ya pada kesempatan kali ini, monggo ya kita ice breaking sebentar, yaitu yuk senyum selama 30 detik. Yang tadi masih rada terpaksa datang gitu mungkin ya, tadi masih silakan 30 detik kita dari sekarang bisa dimulai dari sini. Itu belum senyum. Ya silakan senyum. Ya silakan senyum, jangan. Baik, mungkin ini terpaksa ya, senyum itu kita paksakan dulu karena hal baik itu kalau nggak dipaksa nggak akan terlaksana ya. Paksa dulu, nanti lama-lama terbiasa. Nah nanti hal seperti ini yang nanti kita tularkan, yang nanti kita amalkan setiap menghadapi murid ya. Baik murid itu membuat kita jengkel, membuat kita stres, kita yang penting senyum dulu. Ya nanti lama-lama akan terbiasa. Jadi anak-anak itu nanti kalau lihat gurunya senyum karena akan baca pikiran, wah gurunya asik ini, gurunya wah ini enggak enak, gurunya enak kalau diajak ngobrol. Itu ya. Jadi kita biasakan senyum dengan murid kita. Sini kita paksa dulu senyum 30 menit. 30 detik lama. Nanti kayak nah kalau 30 menit nanti enggak sampai materinya, hanya senyum gitu ya. Berlanjut Rena. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini perlu kita sepakati bersama, yaitu kesepakatan forum diseminasi. Jadi contohnya yang pertama adalah menghargai siapapun. Di sini nanti haknya adalah sama. Haknya sama, kita saling menghargai, baik itu guru, siswa, Bapak Tohirin, Bu Maya, semuanya guru, semuanya sama di sini mempunyai hak yang sama. Jadi kita harus saling menghargai. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Ini kalau dalam forum diskusi pasti banyak yang ada yang ngomong, kemudian ada yang mendengarkan. Jadi kalau kita sebagai menjadi pendengar, menjadilah pendengar yang baik. Kalau kita saatnya ngobrol atau berbicara yang sesuai. Selanjutnya bisa ya kita sepakati aja ya, misalnya apa gitu kan, izin atau mau bertanya silakan dihindari. Kalau izin silakan sampaikan. Artinya di sini tidak ada
Tidak ada paksaan, artinya tidak ada paksaan untuk harus dibuat di sini harus tampil enggak. Tapi di sini hanya sama, diskusinya kita ngobrol di sini sama, nanti juga hal-hal yang perlu Kak panjenengan sampaikan bisa ditanyakan. Oke ya. Oke lanjut Bu Rena. Nah, budaya positif. Nah, ini budaya positif mungkin guru-guru silakan ada yang bisa menjelaskan itu apa itu budaya positif. Ada yang, ayo silakan ada yang, Pak Ijo mungkin budaya positif itu apa? Baik, Ijo. Budaya positif itu menurut saya ya mungkin menurut yang lain mungkin ada perbedaan. Kalau menurut saya itu mungkin membiasakan kebiasaan yang baik ya. Misalnya mungkin kalau dengan siswa atau mungkin dengan bapak ibu gurunya sebaliknya ya terbiasa mengucapkan salam misalnya ya, baik murid kepada gurunya ataupun guru juga mengucapkan salam kepada muridnya. Contoh yang konkret seperti itu, atau mungkin ada contoh-contoh yang baik seperti itu Pak. Terima kasih Bapak Izur Rahman ya terkait budaya positif sekali. Ya tepat sekali Pak, budaya positif itu. Di sini nanti ada beberapa hal atau beberapa elemennya. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu kegiatan hal yang sudah kita laksanakan secara terus tepat waktu itu sudah masuk disiplin positif. Anak-anak datang sebelum jam 7 sudah datang, itu sudah masuk disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, nanti kita akan jelaskan terkait ada beberapa motivasi yang dimiliki oleh manusia. Kemudian ada keyakinan sekolah atau keyakinan lain. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Itu nanti kita akan ada beberapa kebutuhan dasar yang harus dimiliki manusia. Kemudian posisi kontrol seorang guru ya. Segitiga restitusi bisa dilanjut. Kita ke pertama lanjut ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Izu itu benar sekali ya. Jadi disiplin positif itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, ini ya ada beberapa faktor ini agar murid itu memahami tentang disiplin diri. Kalau faktor internal itu kita kalau SD itu sulit tapi bisa diterapkan. Misalnya dari faktor motivasi internal itu kita harus pahamkan pada murid, ya, bahwa murid itu sebenarnya punya kemampuan lebih. Beliau atau anak-anak itu mungkin kurang paham dengan apa ya potensi apa yang dia miliki. Nah, sebagai guru tentunya kita harus menggali potensi yang ada dalam diri siswa. Ada 6 karakter dalam profil belajar Pancasila, ini kita bahas saja karena insya Allah dalam kurikulum mereka juga sudah kita pahami, sudah kita gali ya. Ada 6, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua ada mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis. Nah, kita ke motivasi perilaku manusia. Ada beberapa hal yang memberi dorongan, ya, motivasi adalah dorongan kepada manusia untuk melakukan hal-hal. Ada 3, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita paham ya, jadi seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada 3 dasar itu. Oke, biasanya gini, banyak ini, kasusnya banyak. Orang atau biasanya kita jumpai adalah anak-anak. Anak-anak itu melakukan hal itu karena pengen bikin akeh. Dia melaksanakan tugas pada bikin apian. Ini bukan dorongan dari internal, tapi
motivasi untuk orang lainnya, yaitu penghargaan atau mendapat imbalan. Atau kita juga bisa gini, maksudnya ini biar nanti dapat upah gitu. Itu termasuk dari karena motivasinya adalah imbalan atau penghargaan dari orang lain atau pujian ya. Jadi wah dia ikut itu biar di dalam, itu termasuk yang kedua, dia mendapatkan pujian dari orang lain atau penghargaan. Ini yang ketiga adalah yang paling ideal ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini idealisme. Jadi orang itu melakukan sesuatu, saya ikut ini biar tambah ilmu, saya ikut ini biar potensi saya meningkat, saya ikut ini biar saya bisa ini, bisa itu. Nah itu terus sudah termasuk menjadi atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi lanjut. Sekarang keyakinan sekolah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk keyakinan sekolah ini tentunya tidak asing bagi kita ya, karena setiap saat mungkin kita diingatkan dengan aturan-aturan ataupun nanti bisa diingatkan kata-kata ya. Biasanya ada yang sudah tertanggal ya, kita tanggal di sekolah kita. Ini terkait keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas yang ada di lingkungan kita. Nah, dalam keyakinan kelas atau sekolah, ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Mengapa kita harus ada kesepakatan guru dan murid? Agar aturan-aturan itu bisa berjalan dengan baik. Bayangkan kalau kita membuat aturan hanya disepakati oleh guru tanpa melibatkan para murid itu akan sulit untuk menerapkannya atau mengimplementasikannya. Jadi mereka itu tidak ada rasa untuk menjaganya, tidak ada rasa untuk menghargai keyakinan yang ada. Jadi kenapa peran kolaborasi antara guru dengan murid itu sangat penting agar tercipta ya harmonisasi dari keyakinan kelas atau sekolah yang sudah dibuat. Jadi rasa memilikinya ada. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah ini biasanya kita sering buat sebelum awal pembelajarannya, kita diskusi dengan anak-anak, kita beraturan, berkeyakinan, misalnya terkait buanglah sampah di tempatnya, datang tepat waktu, kemudian mengembalikan barang di tempatnya. Itu salah satu bentuk keyakinan ataupun aturan-aturan yang diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya ini banyaknya. Ya alhamdulillah kalau sekolah kita sudah berjalan terkait keyakinan kelas bisa. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan, kita nonton dulu video ya. Iya. Oke, untuk SPG klik aja nanti pilihnya. Kita mulai dari yang satu ini. Ini bisa dilihat ini. Jadi ini ada video tayangannya. Adalah potongan video ya. Ini ada seorang kecil melihat batang pohon. Tadi telah menggambarkan adanya inspirasi yang datang dari anak kecil ya. Dia tahu kalau mengangkat kayu yang besar itu tidak akan mungkin bisa, tapi dia mencoba. Setidaknya dia sudah mencoba dan itu menginspirasi orang lain untuk melakukan. Nah itu orang lain yang di situ, termasuk sopir, termasuk orang yang nongkrong di warung, itu timbul satu motivasi ya. Motivasinya apa? Ya tadi ada yang
biar dapat ujian, ada nilai-nilai yang mereka pahami. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Lanjut next. Ada beberapa hal yang manusia itu pada dasarnya membutuhkan dan itu tidak bisa ditawar ataupun tidak bisa diganggu. Nah, pernyataannya betul. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai kebajikan atau peraturan, dikarenakan mereka sebenarnya membutuhkan kebutuhan dasar mereka. Ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ada 5 ya kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Ada adalah kasih sayang. Itu yang kedua. Ketiga adalah diterima atau penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi nomor 5 sebenarnya sama dengan nomor 3 ya, kebebasan dan penguasaan. Lanjut Bro. Ini contoh kasusnya. Ini saya ambil contoh kasus yang ada di sekolah kita, yaitu Ibu Sri Mawarti. Ibu Sri Mawarti ini wali kelas 6 sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Anjaki. Beberapa anak telah mengeluhkan Anjaki yang seringkali berkelahi dengan temannya, bahkan ada orang tuanya yang tidak terima atas perlakuan Anjaki kepada anaknya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sri Mawarti, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Anjaki melakukan itu? Ini kita kasus real ya. Jadi biar kita saling memahami, kita ambil contoh kasus yang ada di sekolah kita. Nah, nanti ini ada kebutuhan dasar yang mungkin dibutuhkan oleh Anjaki. Bisa lanjut selanjutnya. Yang pertama adalah alasan Anjaki ini mungkin kebutuhannya adalah bertahan hidup. Mengapa? Karena ia merasa diganggu oleh temannya dan dirasa itu membahayakan pada dirinya. Maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Anjaki, kalau kamu ya, Anjaki adalah kebutuhan untuk hidup, bertahan hidup. Ini biasanya anak yang berkelahi itu bukan karena dia nakal, tapi kadang diganggu oleh teman yang lain. Nah, itu dia membela diri. Nah, makanya kadang kebutuhan yang diperlukan adalah untuk bertahan hidup atau survival. Selanjutnya adalah alasan yang kedua, yaitu Anjaki butuh kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia merasa senang temannya, jadi dia memperhatikan dia. Ketika temannya melatih pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya juga memperhatikan dia. Nah, ini artinya dia kalau nggak berkelahi itu nggak dapat perhatian dari seorang guru. Kalau dia menuai, kita mungkin nggak membicarakan Anjaki. Makanya dia melakukan seperti itu biar gurunya itu tahu ada di sekolahnya itu gurunya perhatian gitu. Makanya yang dibutuhkan adalah bentuk perhatian, bisa lanjut, dan kasih sayang ya. Nah, ada alasan lagi yang ketiga, yaitu penguasaan. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Anjaki sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kuasa. Jadi dia itu di kelas 6 masuk di DW, udah dia ingin menunjukkan bahwa ini loh Anjaki loh, kalau wani-wani karaku tanaman. Itu termasuk dia ingin kebutuhan penguasaan, dia menguasai kelas itu. Dia tidak tahu dengan teman-temannya, bahkan dia akan senang kalau temannya itu apa ya? Ini nanti di alasan selanjutnya. Kalau temannya takut itu malah dia senang. Nah, dia dengan temannya menuruti keinginannya itu sudah menunjukkan bahwa itu dia diakui di kelasnya bahwa dia yang paling gitu ya. Selanjutnya alasan yang keempat adalah kebebasan. Nah, karena dia merasa bosan dengan lingkungan sekolah dan rutinitas yang dilakukan, ditambah lagi adanya aturan-aturan atau tata tertib yang ada. Nah, di sekolah itu kita kan terikat dengan aturan yang kedisiplinan, berangkat harus jam 7, pulang jam 12, kemudian harus pakai seragam. Nah, Anjaki mungkin membutuhkan kebebasan karena dia terkekang, harus pakai seragam lah, harus pakai sepatu lah, rambutnya harus dicukur lah. Nah, Anjaki ini dia melakukan seperti itu karena dia ingin kebebasan, karena sudah di rumah mungkin dikekang orang tuanya, nggak boleh main kesana kemari.
Nah di sekolah apalagi punya aturan yang ketat. Makanya di sekolah dia melampiaskan apa yang menjadi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Yang kelima yaitu terkait kesenangan. Tadi yang sudah saya singgung sedikit ya, karena dia melakukan hal-hal yang membuatnya senang. Jadi dia itu melakukan mengganggu temannya itu sudah pasti senang. Apalagi ada teman yang nangis, apalagi ada teman yang wajahnya ketakutan, dia itu menganggapnya itu suatu keasikan. Kalau misalnya ganggu dia itu masih senang dengan orang yang seperti itu. Makanya dia sering melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi dengan teman-teman yang putri yang gampang ya, kalau diganggu dia nggak akan melawan. Nah itu senang kalau jadi melakukan hal seperti itu. Biasanya anak-anak itu takut, nah itu suatu merupakan kesenangan sendiri. Nah ini ada hal-hal yang dibutuhkan oleh Anjaki. Gimana guru saat anak ada seperti itu? Nah sebagai guru tentunya kita harus memiliki posisi kontrol. Nah seorang guru itu memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Biasanya ini dilakukan oleh guru-guru pada zaman kolonial atau zaman dahulu ya. Jadi anak melakukan kesalahan itu pasti hadiahnya adalah hukuman. Nggak mengejar PR, hukuman, lari. Nggak mengerjakan tugas, dihukum. Nah ini posisi kontrol seorang guru yang biasanya adalah penghukum. Yang sebenarnya adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah ini juga kadang masih kita jumpai di antara anak guru. Ada apabila ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian ditanyakan, kamu benar nggak melakukan seperti itu? Enggak bu, saya salah. Itu sudah termasuk bagus. Artinya mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan anak itu sudah salah dan itu sudah sadar. Jadi guru yang sebenarnya adalah posisi kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Nah, sebagai teman maksudnya adalah ketika anak atau murid melakukan kesalahan, kita ajak ngobrol mereka, beri solusinya, kita pikirkan bareng-bareng. Jangan sampai kita hanya menggurui, kemudian kalau salah hanya menyalahkan dan tidak ada solusi atau jalan keluar. Nah, sebagai teman kita mencari solusi bersama-sama atas masalah yang dihadapi. Guru sebagai pemantau. Ini tipe guru yang hanya memantau. Jadi kemudian guru sebagai manajer. Nah, ini yang mungkin perlu kita terapkan di sekolah kita ya. Jadi posisi kontrol yang baik itu sebagai manajer, artinya bisa memberikan solusi bersama, kemudian mengatasi permasalahan yang ada dengan melibatkan berbagai pihak. Lanjut, nah ini ada beberapa ya. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Tadi sudah disampaikan. Nah, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nanti kita akan melihat ya terkait. Kemudian terkait posisi kontrol seorang manajer itu adalah mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas pada positif pada diri murid. Nah, kita nanti akan melihat ini segitiga restitusi. Nah, lanjut. Nah, dalam tahapan dalam segitiga restitusi ada 3 ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini prakteknya sudah sering kita terapkan ya. Mungkin tadi tidak ada dokumentasi, tapi saya ada sedikit video terkait itu. Mungkin bisa ditanyakan Bu Renati di folder tadi sebelumnya sedikit. Tidak, sebentar ya, sama sedikit. Pancasila, belajar bergerak
Ini proses segitiga distribusi ya, satu kasusnya. Ini kasus 2. Videonya ini bukan beneran ya, kita setting. Ularnya juga bukan beneran. Proses menanyakan identitas ya, identitas. Nah, seperti ini anak-anak jadi tahu ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu salah gitu ya. Organisasi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan yang ada menyangkut anak, yang pertama adalah kita stabilkan dulu permasalahannya, biar kondisi tegangannya itu menurun. Jadi jangan sampai kita menyelesaikan dengan emosi. Kita stabilkan dulu, kita arahkan ke mereka dengan pertanyaan-pertanyaan apakah yang kalian lakukan sudah benar. Itu kita sudah mulai stabilkan. Jadi mereka itu akan sadar dengan cara sendirinya, yaitu menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita tanam kepada mereka bahwa semua orang itu punya kesalahan, punya permasalahan. Nah, tapi punya alasan mengapa kita melakukan hal seperti itu. Lanjut. Berbuat salah itu hal yang manusiawi dan tidak ada yang sempurna. Jadi kita sampaikan kepada siswa. Ya, lanjut aja itu. Validasi tindakan yang salah ya, betul. Jadi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan adalah jadi seperti tadi ditanyakan kembali apa yang mereka lakukan itu sudah tepat atau belum, sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat atau belum. Menanyakan keyakinan kelas dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Misalnya pertanyaan adalah seperti ini: apa nilai yang kita pelajari di sekolah ini? Kemudian, apakah kamu masih ingat terkait nilai-nilai yang kita sepakati bersama? Itu termasuk menanyakan keyakinan. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini, ya, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Yang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya sampaikan terkait pemaparan dari diseminasi tentang budaya positif, kiranya cukup sampai di sini. Semoga nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing dan dapat menerapkan terutama segitiga restitusi terhadap masalah-masalah yang ada, dan kita tidak perlu emosi terhadap anak-anak yang mungkin punya kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi, ya, kebutuhan dasar tadi, ya, ada perhatian,
ada kebutuhan senang, kebutuhan ingin dihargai, kebutuhan sebagai penguasaan atau cinta kasih. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu yang diberikan panjenengan untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.